lusa kita mulai surat baru yaitu surat Ali Imran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen dan kita persilakan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin membaca mushafnya masing-masing bisa membuka surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 284 sampai 286. Ustadz kita siapa yang hadir ini Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya? Belum. Karena belum ada Ustadz kita yang hadir, kita masuk ke screen sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا تؤاخذنا إن نسينا نسينا أو أو أخطأنا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا ولا تحمل تحمل علينا علينا إصرا كما ما حملته حملته على على الذين الذين من من قبلنا. قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا ولا ولا تحملنا تحملنا ما ما لا لا طاقة طاقة لنا لنا به. به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت أنت مولانا مولانا فانصرنا فانصرنا على على القوم القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak, syukran katsira atas keikutsertaannya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga Bapak Ibu semuanya dengan bacaannya Allah SWT jadikan ayat-ayat itu, huruf-huruf itu, kalimat-kalimat itu sebagai syifa, sebagai penyembuh atas kekurangan-kekurangan hati kita masing-masing, warahmah dan sekaligus pelembut atas jiwa-jiwa kita masing-masing yang masih terkadang dikuasai oleh sikap keras, kasar, dan sebagainya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan teruskan surat Al-Baqarah dan sekaligus menutupnya untuk pertemuan yang terakhir, yaitu ayat-ayat terakhir. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua, artinya sapi betina, dan turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya totalnya 286 ayat. Dan seperti Bapak Ibu tadi baca, kita sudah sampai di ayat 286, berarti sudah selesai. 286 ini 3 ayat terakhir, yaitu 284, 285, 286, rata-rata kita semuanya biasa dengar. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sudah menghafalnya. Karena siapa yang rajin mengikuti tahlilan, itu biasanya pasti ketemu dengan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Atau ada juga saudara-saudara kita yang biasanya punya wiridan-wiridan seperti Al-Ma'thurat, pagi dan petang. Itu juga biasanya dibaca. Atau rajin mengikuti misalnya wiridan-wiridan di masjid. Ada masjid-masjid tertentu setiap selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh, biasanya ada wiridan-wiridan, dan di antara wiridan itu adalah tadi bacaan terakhir di dalam surat Al-Baqarah tadi. Itu rata-rata dibaca di 3 terakhir itu, mulai daripada lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, dan seterusnya. Itu nanti dibaca pada wiridan-wiridan itu. Jadi 3
ayat terakhir surat Al-Baqarah ini sangat populer, sangat masyhur, sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat kita. Karena memang ini adalah ada hadisnya, dan karenanya jemaah sekalian kita ingin mempelajari pada malam hari ini kenapa sih 3 ayat itu begitu populer dan begitu banyak dibaca sebagai wiridan. Wiridan itu semacam zikir-zikir yang berketerusan, maksudnya yang rutin. Kita baca seperti tadi setiap ada tahlilan biasanya dibaca, setiap orang melakukan zikir-zikir rutin, al-ma'thurat namanya, atau kita melakukan wiridan-wiridan setelah setiap selesai sholat maghrib dan isya, itu adalah wiridan karena dibaca terus-menerus. Itu 3 ayat tersebut dibaca. Kenapa? Nah ini pasti ada rahasianya, dan rahasianya tentu kita bisa dapatkan kalau kita bisa menggali ayat itu lebih dalam. Namanya saja rahasia. Ingat ya, namanya rahasia itu terletak di balik yang nampak. Yang namanya rahasia itu di balik pembungkusnya. Jadi kalau kita lihat pembungkusnya langsung isinya itu bukan rahasia namanya. Yang namanya rahasia itu tersimpan dengan rapat. Yang namanya rahasia itu butuh effort, butuh usaha untuk mengkaji dan menggalinya. Baru kita temukan rahasia. Contohnya saya kita melihat yang namanya kerang. Itu tidak kelihatan sebagai mutiara. Mutiaranya itu kelihatan ketika kita buka. Ya, kita buka cangkang kerangnya itu, baru kita buka, dan itu butuh usaha yang sangat keras, baru kemudian kita temukan mutiara di dalamnya. Bahkan kerangnya itu sendiri tidak di permukaan laut tempatnya, bukan di air cetek, bukan di air yang dangkal, bukan di pinggir laut, tetapi di laut yang dalam. Semakin dalam lautnya, semakin berkualitas mutiaranya, dan semakin dalam lautnya, semakin berat usaha untuk mendapatkannya. Baru setelah itu baru kita buka kerannya, baru kemudian kita temukan mutiara yang bernilai di dalamnya. Nah, begitulah juga yang namanya surat Al-Baqarah 284 sampai 28 ini. Ada rahasianya, dan rahasianya tentu dibutuhkan pengkajian yang lebih dalam. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa sampaikan sedikit demi sedikit, karena walaupun 3 ayat tetap membutuhkan waktu namanya. Terakhir kita sampai di ayat 284. 284 adalah berbicara, masih kelanjutan daripada utang piutang. Bahwa utang piutang itu perlu ada namanya borok, ataukah jaminan kolateral. Pak Haji kemarin dari Malaysia mengatakan kalau di Malaysia itu, atau mungkin juga di Singapura, disebut dengan cadaran, dari kata cadar. Cadaran itu artinya jaminan, ya, yang kita pegang, jadi cadaran. Jadi seperti biasanya yang kita jadikan cadaran itu adalah properti, entah rumah seperti ini, entah tanah, bisa juga rumah dengan tanahnya, kadang juga mobil kita, mobil kereta kita pinjam duit, cadarannya atau jaminannya adalah surat mobil, ataukah di Indonesia disebut dengan BPKB. Itu suratnya kita dipegang oleh mereka. Ada juga kalau di kantor biasanya gaji gitu. Jadi gajinya itu tidak ditransfer ke dia, tetapi ditransfer kepada si piutang. Jadi misalnya kalau dia ngutang di koperasi, maka gajinya setiap bulan dipotong langsung ke koperasi. Nah itu dia. Jadi artinya apa? Jaminannya adalah gajinya setiap bulan dipotong. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian berbahagia, transaksi dalam Islam itu biasa kalau potong-memotong. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang buruk. Karena jemaah sekalian yang namanya tipu menipu atau penipuan itu paling banyak terjadi dalam transaksi ekonomi. Nah, kita umat Islam itu ini ada punya kekurangan. Cenderung kalau menganggap dia itu orang Islam, kita langsung percaya begitu saja. Padahal ini bukan persoalan percaya dan tidak percaya, tapi persoalan ini adalah mekanisme. Ini adalah sistem, ini adalah syariat, jalan yang harus kita tempuh, seperti itu. Jadi bukan persoalan percaya tidak percaya, persoalan percaya tidak percaya itu adalah urusan lain. Tapi urusan ini adalah urusan syariat. Seperti contohnya tidak bisa kita katakan, saya kan sudah selalu ingat kepada Allah. Jadi saya tidak perlu salat lagi. Ya tidak bisa. Walaupun ingatnya kepada Allah itu 24 jam dalam satu hari, tertidur pun ingat kepada Allah seperti para nabi dan rasul, ya tetap harus sholat. Karena sholat adalah hal yang lain, itu syariat. Nah, hal yang sama terjadi masalah seperti ini. Nah, seringnya terjadi kasus-kasus di tengah umat Islam kita, sesama umat Islam, sesama jamaah biasanya, itu karena begitu tadi, menganggap sangat percaya. Ya, sehingga misalnya investasi, si temannya mengatakan ini bagus, sampai dia gadaikan rumahnya. Setelah uangnya kemudian distorkan, ternyata kemudian orangnya hilang. Nah, akhirnya apa yang terjadi?
rumahnya dia yang diambil. Ini kan karena terlalu percaya, tidak punya mekanisme yang jelas. Jadi ketika dia menginvestasikan uangnya ke sana kan harus ada jaminan, benar nggak saya dapat sekian setiap bulan. Kalau tidak ada jaminannya ya harusnya jangan lakukan. Kalau dilakukan ya ini nanti tertipu. Dan kalau tertipu ya salahkan diri sendiri. Seperti itulah jemaah sekalian. Nah, makanya Allah mengatakan di ayat terakhir kita bahas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin. Kalau kalian dalam keadaan safar, dan kata safar kita sudah terangkan kemarin, bukan hanya berjalan seperti dari Jakarta ke Penang misalnya, atau dari Jakarta ke Surabaya, tapi berjalan dalam pengertian kita ini tidak bisa membayar langsung, tapi berjalan. Artinya setiap bulan kita harus bayar. Ya. Namanya berjalan. Jadi apa namanya? Jadi utang itu berjalan. Setiap bulan dibayar sekian, sehingga butuh 10 tahun misalnya baru kemudian lunas. Nah, itu kan berjalan namanya. Jadi katakan wa in kuntum ala safarin, secara zahir ya berjalan memang safar, itu dalam pengertian berjalan. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban, kalau kalian berjalan dan tidak menemukan katib, farihanun maqbuda, maka harus ada jaminan. Farihan, fa-nya ini adalah maka, tambahan saja, yang aslinya rihanun. Rihanun itu adalah jaminan. Ada yang ada yang dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai. Maqbudatun, yang dipegang. Dan kita tahu bahwa jaminan itu harus minimal sama dengan utang. Karena kalau misalnya jaminannya lebih kecil dari utang, ya bisa nanti bisa dia lari orangnya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, ambil aja rumah saya. Kenapa? Uang yang saya dapat lebih banyak daripada nilai uang saya, nilai rumah saya, kan begitu. Atau nilai kolateral saya. Jadi oleh sebab itulah harus rihannya ini lebih banyak daripada nilai utang, lebih tinggi daripada nilai utang. Jadi farihanun maqbudatun. Fa'in amina ba'dukum ba'dan, kalau sudah terjadi saling mengamanahkan, tapi ingat, amanahkan di sini tetap berdasarkan ini. Maka faliyat dilladzi tumina amanatahu. Jadi harus yang diberikan amanah itu harus melaksanakan amanahnya. Jangan salah gunakan. Ya, jangan salah gunakan. Karena apa? Ini yang merusak hubungan-hubungan di antara kita. Hubungan-hubungan yang terjadi di kita itu rusak gara-gara begitu, mengentengkan namanya utang. Ya gampang lah, nanti saya akan bayar. Ini artinya apa yang terjadi? Gampang sampai masanya tidak dibayar. Mundur 1 bulan, bulan berikutnya tidak dibayar juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ribut, saling blok-blokan dan sebagainya. Jadi falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah, Tuhan kita, Tuhannya. Wala taqtumus syahadata, jangan, bagi yang dijadikan sebagai saksi kan sebelumnya ada saksi. Jangan sampai saksi menyembunyikan kesaksiannya. Siapa yang menyembunyikan kesaksiannya? Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh, maka dosanya kalbunya berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Nah, setelah mulai daripada infak, kemudian riba, kemudian utang piutang, ini kan semuanya masalah ekonomi. Di dalam ekonomi ini semuanya terjadi. Dalam ekonomi itu ada namanya utang piutang, ada namanya riba, kan ada tuh yang rentenir. Kemudian ada yang namanya memberikan saja, bersedekah dan sebagainya. Semua di dalam aktivitas sosial kita ada seperti ini, dan Al-Qur'an menjawabnya, membahasnya dengan rinci. Nah, setelah itu bahkan terakhir dari seluruh rangkaian surat Al-Baqarah, yang mulai daripada awal pembagian manusia. Ingat, surat Al-Baqarah bagian awal itu pembagian manusia. Ada 3 macam. Yang pertama orang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang ingkar, kafir, menutup dirinya. Yang ketiga orang munafik, kan begitu di awal tuh. Ayat 2 sampai ayat 5 itu berbicara tentang orang bertakwa. Ayat 1-nya itu kan huruf muqatta'ah, alif lam mim. Nah, jadi kita mulai dari ayat 2. Ayat 2 mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, dan seterusnya. Ini adalah ayat tentang takwa karena hudal lil muttaqin. Kemudian ayat 6 dan 7 bicara tentang orang yang menutup hatinya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan seterusnya. Masuk ayat 8. Orang yang munafik di situ bicarakan, orang yang hipokrit, ya.
Di situ dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Jadi jangan kita percaya kepada lahirnya, dia ustadz kah, dia pakai baju koko kah, dia banyak bicara ayat kah, kita tidak melihat itu. Tetap syariat harus dilaksanakan. Ya. Karena Al-Quran mengatakan wa minan nasi, di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Tuhan tidak beriman. Nah, disebutkan itu sebabnya, penyakit-penyakitnya, perilakunya. Sampai di ayat berapa? Sampai di ayat 20 kalau tidak salah. 20 atau 19. Nah, setelah itu masuk ayat 20 atau 21 yang mengatakan suruh kita apa? Memilih yang bertakwa. Kan tadi ada 3 masa manusia. Ya, kita disuruh pilih yang pertama, orang bertakwa, jangan jadi tertutup hatinya, jangan jadi orang munafik. Pilihlah orang bertakwa. Maka kelanjutan ayatnya ialah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Jadi ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, itu mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama tadi, bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Tadi dikatakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nanti di rangkaian ayat bertakwa ini dikatakan bahwa Allah menurunkan kitab suci. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi Al-Quran diturunkan tidak ada keraguan padanya. Tapi kalau kalian ingin ragu, silakan, kata Tuhan. Tetapi buktikan keraguannya. Lalu kemudian masuk pada ayat apa? Ayat tentang bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tanda orang itu mempelajari Al-Quran adalah dengan menghormati makhluk-makhluk Allah, termasuk nyamuk. Bagi orang yang belajar Al-Quran, orang beriman, pada nyamuk pun ada kebenaran. Nah, seperti itu seterusnya. Baru kemudian masuk ayat 30, Allah memberikan contoh. Ya. Orang bertakwa itu siapa? Mulai dari awal. Jadi konsep manusia itulah konsep bertakwa, ya, yaitu Adam. Dan Adam itulah nanti yang menjadi khalifah. Apa artinya khalifah? Orang bisa bertanggung jawab dalam kehidupan ini apabila dia bertakwa. Khalifah paling tinggi adalah merupakan insan suci. Itu adalah Nabi Adam. Lalu kemudian sedemikian mulianya Adam yang suci ini, sampai kemudian malaikat dan penghuni alam langit dan semesta pada saat itu disuruh sujud kepada Adam. Maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Begitulah seterusnya. Lalu kemudian Allah mengatakan manusia itu karena tidak sujud maka kemudian turun derajatnya. Tapi bisa balik lagi ke atas. Kenapa? Kembali kepada Al-Quran lagi. Ya, jadi Al-Quran mengatakan kembali kepada Al-Quran. Jadi apabila datang fahbitu minha, turunlah daripadanya. Tetapi apabila datang petunjuk dari sisiku, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak ada khawatir baginya dan sedih hati. Nah, setelah bicara tentang ini apalagi? Contoh komunitas. Tadi kan orang per orang yang buruk. Sekarang yang buruk itu tadi yang tidak mau sujud. Ya. Kemudian akhirnya terjadi perseteruan, peperangan di antara mereka. Kemudian diambil contoh komunitas, kelompok sosial, society yang tidak bersujud, yang tidak beriman kepada nabinya, ataukah tidak berwilayah kepada nabinya. Siapakah itu? Bani Israel. Maka di ayat 40 langsung ayatnya apa? Ya Bani Israel adkuru ni'matalladzi an'amtu alaikum. Nah, seterusnya itu cerita Bani Israel dan Nabi Musa itu dibicarakan sampai ayat 123. Ya, setelah itu kemudian naik ke atasnya Bani Israel. Anak Bani Israel itu kan anak daripada Nabi Yakub. Naik kepada kakeknya Nabi Yakub, yaitu Nabi Ibrahim 1 dan 4 dan seterusnya. Jadi begitulah jemaah sekalian. Sampai kemudian masuk pada hukum-hukum, berbicara tentang kebajikan, berbicara tentang kisah Ramadan, puasa dan sebagainya. Nah, terakhir bicara tentang infak, sedekah, kemudian riba, dan terakhir transaksi. Nah, setelah semuanya ini jemaah sekalian ditutup dengan doa. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Inilah ayat berikut ini. Kita baca dulu ayat 284 ya, 284, yaitu lillahi ma fis samawati wal ardh. Di situ Allah memperlihatkan bahwa kita manusia ini tidak ada apa-apanya, semuanya milik Allah SWT. Lihatlah gambar di depan. Alam semesta, bumi itu Allah yang punya semuanya. Nah, karena Allah yang punya semuanya, Allah tahu lahir dan batin, termasuk dalam hati kita, jemaah sekalian berbahagia.
termasuk dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada ini, ya. Ini termasuk hati kita di sini nih, ya. Termasuk ini harus kita diketahui Allah. Jadi entah nanti kita simpan dalam hati atau kita ungkapkan, Tuhan tahu. Jangankan di dalam diri kita, bahkan di alam semesta semuanya Allah tahu. Di alam semesta, di dalam bumi Allah tahu semua. Tidak ada yang luput daripadanya. Dan Allah mengatakan bahwa harusnya kita tidak menyimpan hal-hal yang buruk pada jiwa kita. Karena jiwa kita itu Allah ciptakan dari fitrahnya. Fitrah Allah itu hakikatnya apa? Cinta, kasih sayang. Itulah sebabnya karena hakikat jiwa kita adalah cinta, hakikat nafsnya Allah juga adalah cinta, maka ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada kita pada setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kalau kita simpulkan ya cinta itu sendiri. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia ayat 284. Ya. Lillahi ma fis samawati ma fil. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, wahai manusia, penyebabnya kita itu jauh dari Allah karena kita merasa memiliki. Kita merasa memiliki ini itu. Karena kita merasa memiliki ini, kita bangga. Kita merasa memiliki itu dan orang lain tidak memilikinya, maka kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kita memilikinya dan orang lain tidak memilikinya. Nah, kesimpulannya, kata-kata milik ini yang pertama kali merasuki jiwa kita dan tiba-tiba kita merasa mengada. Tiba-tiba kita merasa juga punya sesuatu. Tiba-tiba kita merasa juga bahkan kaya. Padahal Allah mengatakan kita ini tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya itu ayatnya? Lillah, kepunyaan Allah lah. Lillah itu kepunyaan Allah lah. Ma fis samawati ma fil ardh. Apa saja. Jadi maknya di sini adalah apa saja yang ada di langit, wama, dan apa saja yang ada di bumi. Ingat cuma sekalian, kehidupan kita kan cuma di sini, di langit atau di bumi. Sekarang kita berpijak di bumi kan begitu jemaah sekalian. Kita berpijak di bumi. Ya. Sedangkan bumi ini bisa hidup karena ada sesuatu di langit. Contohnya apa? Dari matahari sana, alam semesta. Ya, matahari bisa bertahan kenapa? Karena ada galaksi lain yang mempertahankan keseimbangannya. Jadi kehidupan kita itu di situ jemaah sekalian. Jadi semua kehidupan kita ada di bumi, sebanyak-banyaknya yang kita klaim sebagai properti kita, milik kita, kepunyaan kita, pasti cuma di bumi. Ya, kita bangga punya rumah yang besar di bumi. Kita merasa punya tanah beratus-ratus hektar karena itu di bumi semuanya jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya cuma di bumi saja. Dan bumi ini tidak bisa bertahan tanpa langit. Allah mengatakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, lillah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang pantas kita klaim sebagai milik kita. Andai kata apa yang ada di sisi kita adalah milik kita, maka tentu kita tidak meninggalkannya pada saat meninggal dunia. Buktinya kita meninggal dunia, otomatis benda itu pindah. Ingat, kalau kita mati meninggal dunia, automatically barang kita itu pindah kepada siapa? Ahli waris kita. Itu otomatis. Tidak perlu lagi kita muncul dengan kata-kata ini saya berikan, enggak, otomatis. Karena bukan milik kita. Seandainya usia ini milik kita, tidak ada di antara kita yang tambah lama tambah tua. Kenapa? Ya usia kita bisa tahan. Jadi artinya apa saja yang ada di langit dan di bumi itu adalah lillah, milik Allah. Karena semuanya milik Allah, kita artikan as-samawat bisa juga dalam pengertian batin, al-ardi bisa dalam pengertian zahir. Ini bisa kita artikan batinia, ini bisa kita artikan sebagai material, jasmania. Ini bisa kita artikan secara dalam. Baik yang batin ataupun yang zahir, baik yang jasmani ataupun yang rohani, baik yang material ataupun yang immaterial, itu adalah milik Allah. Karena milik Allah dan jiwa kita itu bersifat immaterial, sementara tubuh kita bersifat material, maka Allah tahu semuanya. Sehingga dikatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian tubdu, mengungkapkan bisa dengan kata-kata, mengungkapkan bisa juga dengan perbuatan-perbuatan, mengungkapkan bisa dengan isyarat-isyarat, gestur-gestur, body language, dan sebagainya. Pokoknya kalau kita mengungkapkan sesuatu, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam jiwa kita, diri kita masing-masing,
tukhfuhu, ataupun kita menyembunyikannya. Maksudnya kita tidak mengungkapkannya seperti yang ada dalam benak kita. Jadi kita menyimpan sesuatu dalam jiwa kita, atau kita mengungkapkannya, tubedu. Apa kata Allah? Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya. Allah akan menghitungnya. Yuhasib itu dari kata hisab, menghitung. Ya. Jadi Allah pasti akan menghitungnya. Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya. Ya. Jadi tidak ada yang luput. Dosa kalbunya. Kenapa? Ya karena Tuhan tahu hati kalbu kita. Apa yang ada dalam benak kita, apa yang kita simpan dalam jiwa kita, Allah tahu. Karena ada kata-kata autofu. Kita ungkapkan dengan kata-kata atau dengan tulisan-tulisan atau dalam bentuk tulisan typing di WA, itu semuanya Allah tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kamu mengungkapkan apa yang ada dalam nafs kalian, jiwa kalian, tukhfuhu, ataupun kamu menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah. Allah akan memperhitungkannya. Bihi itu kembali kepada apa saja yang ada tadi. Hi-nya kembali kepada apa saja yang ada dalam diri kita. Apa saja yang ada dalam diri kita, baik kita ungkapkan ataupun kita sembunyikan, ya Allah tahu. Allah menghisap. Allah memperhitungkan. Nah, karena Allah menghisap, memperhitungkan, makanya kan ada kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan bahwa harusnya setiap diri kita ini, setiap diri-diri anfus, masing-masing diri kita itu selalu harus melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya menghisap. Jadi prosesi menghisap diri namanya muhasabah. Dari kata yuhasibukum. Makanya kan dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisaplah diri-diri kalian. Maksudnya perhitungkanlah ya. Bagaimana cara kita memperhitungkan diri kita? Ya ke dalam diri kita. Yang bisa melakukan cuma kita. Dokter tidak bisa melakukannya. Orang lain, bahkan orang paling dekat dengan kita, suami kita, istri kita, bahkan orang tua kita, yang daripadanya, dari darah dagingnya kita datang, tidak bisa mengetahui, tidak bisa menghisap. Yang bisa melakukan aktivitas hisap, muhasabah hanya diri kita saja. Ya, jadi Allah mengatakan Allah menghisapnya. Sebelum Allah menghisapnya, ya kita hisap diri kita masing-masing sebelum terlambat. Kenapa? Karena apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sembunyikan, Allah akan hisap nih. Jadi bukan hanya dosa zahir yang Allah hitung, tapi dosa batin juga. Kata-kata tukhfu itu adalah dosa batin. Di sini adalah zahiran, ini adalah batinan. Kan ada kata-kata dalam Al-Quran bahwa perbuatan buruk itu zahiran ataupun batinan, Allah tahu. Ini adalah zahirnya, ini adalah batinnya. Allah tahu. Karena Allah tahu akan dihitung. Yuhasibukum billah. Pasti akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya, memperhitungkannya. Ya. Allah tidak membiarkan begitu saja. Jadi inilah makanya Tuhan selalu mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum, afala tubsirun, dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya? Kita harus memperhatikan apa yang ada dalam diri kita. Kita ini kan mayoritasnya memperhatikan di luar. Kita tahu seluk-beluknya handphone kita. Kita tahu seluk-beluk komputer kita. Kita tahu seluk-beluk rumah kita. Kita tahu seluk-beluk mobil atau kereta kita. Kita tahu seluk-beluk kota-kota kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu seluk-beluk hatinya sendiri. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam anfus kalian, diri-diri kalian, kenapa tidak memperhatikannya? Kenapa? Karena kelak Allah akan memperhitungkannya. Yuhasibukum bihillah. Allah pasti akan menghisapnya. Maka kita harus apa? Muhasabah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nanti kita lihat karena yang ada di sana itu adalah terutama menyangkut masalah dosa, maka apa kata Allah? Fayaghfiru liman yasha. Pada tingkat tertentu Allah bisa mengampuninya, ini yaghfiru, mengampuninya. Tapi pada tingkat tertentu bisa juga mengadabnya ini. Tergantung penglihatan Tuhan. Ya, kalau kita melakukannya dengan tidak sengaja misalnya atau karena lupa, bisa diampuni. Makanya nanti doanya di bawah itu, ya Allah kalau saya lupa ataupun salah,
Ya, janganlah engkau menghukum aku. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtana. Itu dia. Baru nanti ujungnya apa? Fa'fu anna waghfir. Ini dari sini waghfir lana. Ya. Jadi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa mengampuni siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan menyiksa ataukah mengazab siapa yang dikehendaki. Tapi ingat kata-kata dikehendaki di sini bukan semena-mena. Kenapa? Allah itu adil, seadil-adilnya. Tidak mungkin semena-mena maunya Tuhan, itu tidak mungkin. Manusia saja kalau semena-mena ditolak. Ya. Apalagi Allah. Jadi kata-kata mayasya itu sesuai dengan kriteria Allah. Wa yu'adzibu mayasya sesuai dengan kriteria Allah. Kalau kriteria Allah terpenuhi oleh yang bersangkutan untuk diampuni, ya diampuni. Tapi kalau kriteria Allah yang untuk yang bersangkutan untuk diazab, ya diazab oleh Allah. Apa sebabnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itulah yang ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu qadir, maha kuasa. Nah, cuma sekedar berbahagia, ini ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran berkali-kali muncul. Mari kita lihat contohnya lagi di ayat lain. Kita lihat surat Al-Imran ini. Ya. Surat Al-Imran ini adalah ayat 129 ini. Ya. Apa kata Allah? Walillahi, ini mirip kan? Walillahi ma fis samawati ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha, ini mirip sekali. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini sama, bedanya adalah tadi di sana ada kata-kata wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Kalau di sini tidak ada langsung yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu, dan akan mengazab, menghukum man siapa saja yasha yang dia kehendaki, yaitu yang sesuai dengan kriterianya Tuhan sendiri. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya kalau kita sudah terlanjur melakukan satu perbuatan salah, kita datang kepada Allah dengan menangis, mengibah. Ya. Seperti anak kecil kepada ibunya yang minta dikasihani. Surat Luqman, surat 31 ayatnya 26. Ya. Allah berfirman, lillahi, mirip lagi, lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, ma fis samawati wal ardh. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Jadi Allah katakan milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Apa sebabnya? Karena sungguhnya Allah itulah dia al-ghani. Apa itu al-ghani? Terkadang diartikan dengan maha kaya, tapi kita artikan maha sempurna. Paling tepat maha sempurna. Jadi al-ghani itu maha sempurna. Karena kalau kaya saja belum tentu sempurna. Kalau ghani itu adalah kaya dalam bahasa kita yang namanya kaya itu kan belum tentu sempurna. Bahasa kita. Kenapa? Karena kaya itu kan cenderung cuma harta benda. Ingat Pak sekalian, dalam pandangan kita manusia, kalau kaya itu cenderung harta benda, banyak sawahnya, banyak ladangnya, banyak kereta atau mobilnya, banyak uangnya di bank misalnya, kita sebut kaya. Nah, sedangkan kata-kata kaya bagi Allah kan tidak berhenti di situ. Karena yang kita bicarakan tadi itu benda-benda. Yang benda-benda itu sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Itu hanya merupakan kegelapan, kata para filosof Islam. Jadi apa itu al-ghani? Paling cocoknya adalah maha sempurna. Karena maha sempurna itu semuanya ada. Ya. Semua ada, itu namanya al-ghani. Karena dia maha sempurna, semuanya ada, semua yang kita miliki, semua yang kita sebut milikku itu adalah kepunyaan dia. Karena dia adalah maha sempurna. Kalau ada yang tidak merupakan miliknya dia, berarti dia tidak sempurna. Kalau ada ilmu kita yang bukan merupakan ilmu Allah, berarti dia tidak sempurna, kita lebih sempurna. Bayangkan, ada ilmu kita yang bukan merupakan ilmu Allah. Berarti kan kita lebih sama dengan Tuhan, misalnya gitu, atau lebih tinggi. Kenapa? Kita mengetahui sesuatu, Tuhan tidak mengetahuinya. Jadi kesimpulannya tidak ada satu pun ilmu manusia yang bukan merupakan ilmunya Allah. Karena seluruh ilmu manusia merupakan ilmu Allah juga,
maka dialah Al-Hamid. Dia adalah Al-Hamid. Disinilah bermulanya sesuatu. Karena dia maha sempurna, kesempurnaan di antara bukti kesempurnaannya itu adalah dia memancarkan cahaya kesempurnaannya. Ketika memancarkan cahaya kesempurnaannya, cahaya ganinya, maka cahaya pertama yang muncul adalah Al-Hamid. Dialah Al-Hamid itu. Ketika kita bicara tentang cahaya adalah dia cahaya. Ya, jadi kita bicara tentang cahaya, dia adalah cahaya itu. Makanya seluruh cahaya-cahaya lain adalah kontinuitas berkas cahaya yang berasal darinya. Karena seluruh cahaya datang darinya, maka dialah cahaya itu sendiri. Maka dialah yang dipujikan. Karena segala sesuatu yang ada ini adalah merupakan pancaran cahaya, wujud ataukah keberadaannya. Dialah Al-Hamid. Ketika Al-Hamid tadi memancarkan cahaya kesempurnaannya, maka kemudian muncullah cahaya pertama berikutnya yang lebih dekat dengan sumber cahaya ini, yaitu Ahmad. Jauh lagi ke bawah dari Ahmad, lalu muncullah Muhammad. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa batinnya alam semesta ini adalah Muhammad. Dan batinnya Muhammad adalah Ahmad. Batinnya Ahmad adalah Hamid. Batinnya Hamid adalah huwa, dia. Seperti itu. Zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah itu adalah maha sempurna lagi maha terpuji. Seperti itu, ya. Makanya dikatakan di sini nih, ya, di bumi semua tahu kalau ada sesuatu di bumi. Nah, jadi ini adalah dua ayat yang berbicara tentang lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Berikutnya lagi, ini adalah ayat 285. Di ayat ini terkenal kata-kata kalau orang beriman itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Terhadap apa? Terhadap kebenaran. Jadi kalau kebenaran siapapun yang mengungkapkannya, ya dia harus sami'na wa ata'na, siapapun yang mengungkapkannya. Tidak melihat yang mengungkapkannya itu adalah nabi, orang suci, siapapun juga. Walaupun orang biasa-biasa saja, kalau yang dia mengatakan sesuatu yang berat harus kita dengarkan. Disinilah objektivitas daripada Islam. Jangan karena kita melihat dia berpakaian jubah takwa, kita mendengarkannya. Belum tentu. Bagaimana kalau ternyata dia salah? Jadi artinya apa? Kata sami'na wa ta'na ini berkaitan dengan kebenaran. Jadi makanya Imam Ali mengatakan yang namanya kebenaran itu miliknya kita orang beriman. Di mana saja kita menemukannya harus diambil, walaupun itu dari manusia orang yang bukan seiman dengan kita. Jadi dalam kehidupan orang beriman itu salah satu tandanya dulu adalah suka mendengar, bukan suka berbicara. Ingat, kan kita rata-rata ya senang orang kalau suka berbicara, begitu. Kalau pembicaranya retorikanya bagus. Sedangkan dalam ayat berikut ini justru sami'na, kami mendengar. Jadi artinya semakin dalam keberimanan seseorang, semakin suka mendengar. Semakin cetek, bahkan semakin kurang ilmunya, semakin suka berbicara. Ingat jelas sekali. Makanya Imam Ali saja yang merupakan sumber daripada ilmu setelah Nabi, bahkan disebut sebagai pintunya ilmu, pun tidak berbicara kalau tidak ditanya. Dia mengatakan, saluni, tanyalah kepada aku coba. Saluni qabla an takhfizuni, tanyalah kepada aku sebelum aku kehilangan kalian. Coba lihat. Jadi tadi tanya kenapa? Karena kalau langsung berbicara kan belum tentu yang dibicarakan kita butuhkan. Sudah dibicarakan panjang lebar, ternyata dia tidak ngerti juga. Kenapa? Karena tidak punya dasar untuk berbicara tentang pengetahuan tersebut. Jadi sebaiknya bertanya. Makanya di dalam pandangan dalam pandangan seorang guru sejati atau ustadz sejati atau ulama sejati ataupun ilmuwan sejati adalah tidak ada pertanyaan yang buruk, tidak ada pertanyaan yang cetek. Selama benar-benar pertanyaannya, pertanyaan yang mengetahui. Karena terkadang ada pertanyaan bukan pertanyaan, tetapi ingin menghukumi orang lain melalui ustadznya, gitu. Ada teman yang buruk, dia tanya gimana nih, padahal dia ingin mengatakan ustadz itu buruk, ucapkan kata-kata buruk biar dia ngerti bahwa yang mengucapkan kata buruk itu Pak Ustadz, yang begitu. Jadi sebetulnya dianya yang menggunakan mulutnya Ustadz tentu. Ada yang bertanya seperti itu. Makanya kita di tempat kita ini kita minta kalau kita bertanya problem yang kita hadapi, ingat problem yang kita hadapi. Jangan yang orang lain hadapi, karena walaupun orang itu berproblem tapi kita bicarakan panjang lebar, kalau dianya tidak mau kan percuma juga.
Nah, sedangkan kalau kita, saya, aku yang bertanya kan berarti ada keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi sebaik-baiknya pertanyaan, apa yang kita, apa yang saya, apa yang aku masalahkan, butuhkan. Itu. Dan sedangkan sami'na wa ta'na. Mari kita lihat ya Mas. Amanar Rasul. Rasul itu beriman. Jadi Rasul di sini Pak Bos sekalian adalah fa'il namanya, pelaku ini, pelaku ini. Ya. Jadi Rasul di sini adalah pelaku. Kata kerjanya adalah amanah ini. Jadi amanah ini adalah fi'il, verbnya. Jadi kalau kita mulai dari sini, Rasul itu beriman gitu. Jadi Rasul itu telah beriman. Kepada apa? Bima, kepada sesuatu. Ya. Jadi amanah Rasul, Rasul sendirilah yang pertama beriman. Bima, terhadap apa-apa. Unzila yang diturunkan kepadanya. Jadi yang pertama mengimani kitab suci Al-Quran adalah Nabi sendiri, Rasul sendiri. Dia tidak menunggu orang lain. Karena ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai guru, ustadz dan sebagainya, yang pertama harus mengimani yang kita sampaikan adalah diri kita, apa diri kita sendiri. Karena ini Rasul, amanah Rasul. Ya. Rasul itulah yang telah beriman pertama kali kepada ma apa-apa unzila yang diturunkan ilahi kepada mirrabi dari Tuhannya. Jadi diturunkan dari Tuhannya, bukan diturunkan dari yang lain. Mirrabi. Karena Nabi itu hanya menerima info dari informasi dari Tuhan, namanya wahyu. Nah ini jelas sekali. Jadi Rasul dulu penekanannya di sini. Di sini fa'ilnya adalah Rasul. Amanar Rasulu bima unzil alaihi min rabbi. Baru kemudian apa? Wal mu'minun, orang mukmin juga. Jadi orang mukmin di sini pelaku juga. Dari mana kita tahu? Ini juga adalah marfu juga, di rafa juga. Ya, tanda rafanya wow. Kenapa? Karena dia adalah bentuk jamak laki-laki beraturan muzakkar salim. Jadi al mu'minun. Ya, jadi kita lihat sini orang beriman juga. Ya. Jadi wawnya di sini namanya wa'ataf ini. Ya, kenapa? Karena jadi kita sambung Rasul dan orang beriman begitu. Ya. Cuma karena yang diturunkan Al-Quran kepadanya Rasul, ya ini supaya hi-nya di sini unzil ilahi di sini kepada Rasul. Kalau misalnya disebutkan amanah Rasul wal mu'minun, nanti kan bingung kita. Ini kemana? Jadi maka kemudian disimpan dulu gini, baru dikatakan wal mu'minun dan orang beriman. Jadi tanda orang beriman itu adalah seperti Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul. Itu Al-Quran, ingat. Al-Quran. Kalau riwayat-riwayat, ya bisa benar bisa salah. Kan banyak di antara kita. Tapi kan diriwayatkan oleh orang baik juga. Ya. Kalau semua yang namanya hadis itu menurut ceritanya diriwayatkan oleh orang baik. Bahkan Nabi. Tapi dari mana kita tahu kalau itu benar-benar dari Nabi? Nah, butuh namanya kritis hadis. Gitu. Butuh namanya ilmu mustalahul hadis. Seperti itu. Ya. Jadi kita katakan, tapi ini kan dari Nabi. Ya. Dari mana kita tahu kalau dari Nabi? Kan itu hadis. Hadisnya bisa benar, bisa salah. Itu kan riwayat. Riwayatnya bisa benar, bisa salah. Dan seterusnya. Nah, makanya jemaah sekalian bagi kita orang awam paling enak Al-Quran. Karena kalau Al-Quran tidak ada istilah do'if, tidak ada istilah hasan, tidak ada istilah apa namanya mutawatir dan ahad, semuanya mutawatir. Jadi amanar rasulu bima unzil alaihi min rabbi wal mu'minun, dan orang beriman. Jadi dua ini. Ya. Rasul dan orang beriman. Jadi kita tekankan lagi Rasul di sini itu sama-sama beriman pada apa yang diturunkan kepadanya. Nah, Pak Bos sekalian, apa tandanya kita mengimani ma unzil ilaihi, apa yang diturunkan kepada Rasul? Coba Pak Bos sekalian, apa tandanya? Ya mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya, apa tanda kita mencintai apa yang diturunkan kepada Rasul? Ulangi lagi, ma unzil ilaihi di sini kan adalah Al-Qur'an. Ma unzil ilaihi min rabbi dari Al-Qur'an, ingat, dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena min rabbi bukan dari dirinya. Jadi ma unzil ilaihi min rabbihi, apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya adalah Al-Quran. Dan orang beriman kepada Al-Quran seperti Rasul juga. Apa tandanya kita beriman? Apakah cuma sekedar mengakui saja? Bukan. Tanda kita beriman itu adalah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tanda kita beriman kepada Al-Quran kalau tidak mempelajarinya sungguh-sungguh. Sebagaimana tidak ada tanda kita beriman kepada Allah kalau tidak beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada kullun amana billahi. Jadi kata-kata kullun di sini adalah mempertegas kembali Rasul dan orang beriman.
Jadi yang namanya orang beriman kan orang beriman dimanapun, kapanpun, termasuk sampai sekarang, termasuk nanti 10, 20, 30 atau 100 tahun kemudian. Yang disebut orang beriman itu adalah kullun, semuanya beriman kepada Allah. Jadi itu kullun itu mempertegas. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun, semuanya itu amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Apalagi wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di sini ada 4 yang disebutkan: Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul. Ini pada sini. Di luar kan biasa ditambah dengan beriman kepada hari akhirat. Bahkan ditambah lagi beriman kepada kadar baik dan buruk. Kalau kita lihat sini terutama 4 ini. Ya. Kalau sudah beriman kepada yang 4 ini, pasti yang 2 ikut. Kamu gitu. Tapi kalau ditambahkan juga nggak apa-apa, karena dalam Al-Quran juga ada kata-kata yaumil akhirah berkali-kali. Ada juga kata-kata qadar. Ya. Jadi kullun, tapi yang kita katakan di ayat ini hanya disebutkan 4. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yaitu orang beriman semuanya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita. Rasulullah artinya apa? Nabi Muhammad. Kita pun mengimani Nabi Isa, sebagaimana Nabi Isa pun mengimani Nabi Musa misalnya, seperti itu. Karena Rasul di sini kan bentuk jamak ya. Jadi Nabi Muhammad kita itu mengimani rasul-rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Ya, jadi amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bagaimana dengan nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam yang belum ada sebelumnya? Mengimani nabi akan datang setelahnya. Dia percaya setiap nabi yang datang setelahnya yang merupakan utusan Tuhan adalah benar, manusia suci, membawa kitab suci atau meneruskan kitab suci. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tidak boleh membeda-bedakannya. Jadi la nufarriqu ini, la di sini tidak boleh membeda-bedakannya. La nufarriqu. Tidak boleh membeda-bedakan baina ahadin min rusulihi, di antara rasul-rasul itu. Makanya di dalam Islam ini kita tolak pentuhanan atau konsep ketuhanan yang diterapkan kepada Nabi Isa. Karena kalau kita terima itu berarti membedakan dengan nabi yang lain. Sedangkan la nufarriqu baina ahadin min rusuli artinya apa? Seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul itu hanyalah utusan Allah, abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Jadi nabi apapun juga pasti berlaku abduhu wa rasuluhu. Sampai di situ saja. Dia tidak berlaku sebagai Tuhan. Tidak bisa dikatakan sebagai ibnuhu. Nggak ada ibnuhunya Tuhan. Yang ada abduhu, hambanya Tuhan. Jadi kita dalam konsep ketuhanan, teologi atau tauhid, kita tidak ada perbedaan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Bahwa nabi-nabi bertingkat-tingkat, iya disebutkan. Kita sudah sampai bahas sebelumnya. Dalam kata-kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Tetapi tingkatan-tingkatan itu bukan berarti lantas kita bedakan status kenabiannya dan juga konsep teologinya, ketuhanannya. Konsep teologinya sama, yaitu tauhid satu, unity. Ya, konsep apa namanya kerasulannya sama, yaitu sama-sama utusan Tuhan dan harus mengimani nabi sebelum dan sesudahnya. Ya. Nah, orang beriman seperti itu. Jadi orang beriman itu mengimani Allah, malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul, dan orang beriman tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu, dan semuanya berkata, ini qalu semuanya berkata, siapa di sini? Qalu ini kullun ini. Kullun kita tarik ke sini, ya, ini tarik ke sini. Kullun semuanya siapa? Orang beriman berkata, sami'na wa ata'na. Bahkan Nabi pun juga mendengarkan dari Allah dan melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Jadi siap mendengarkan. Sami'na, kami mendengarkan ya Allah, kitab suci yang datang darimu dibacakan oleh Nabi, dibacakan oleh orang suci. Makanya Bapak Ibu sekalian berkali-kali kita sampaikan di sini, siapa saja ustadz di antara kita membimbing kita membaca Al-Quran, itu sebetulnya mewakili Allah membacakan itu kepada kita. Karena Al-Quran ini kan adalah bima unzila ilaihi min rabbih,
diturunkan kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena diturunkan dari Allah dan disampaikan oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi, dan Nabi sekarang sudah tidak ada di kita, maka siapa saja yang membacakan Al-Quran kepada kita, sama dengan menggantikan Nabi, sama dengan menggantikan Allah, membacakan ayat-ayat itu kepada kita semuanya. Maka kita semuanya harus berprinsip, sami'na wa ata'na. Kita siap mendengarkannya, ini sami'na, kita mendengar dan taat kepadanya. Jadi mas sekalian, kata-kata sami'na artinya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita ini kan suka sekali banyak berbicara. Bukan urusan kita dibicarakan. Bukan tema yang kita bawa dibicarakan. Sami'na. Setelah itu apa? Wa ta'na, taat. Jadi intinya ketaatan, ini nomor 2. Kalau tidak ada ketaatan, yang terjadi kekacauan. Ya. Dan ketaatan itu bersifat hierarki ke atas. Kepada siapa? Yang paling tahu kitab suci Al-Quran, kan begitu. Siapa yang paling tahu? Nabi Muhammad. Baru dibawanya. Begitulah seterusnya. Kalau ini hierarki berjalan dengan baik, sebetulnya umat Islam itu adalah umat yang berjaya dunia dan akhirat, seperti itu. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau sudah tidak taat, sudah disampaikan tetap dia melakukan, ya udah, terjadilah kekacauan. Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Coba kalau sebelum Nabi wafat, kemudian semua orang berkata seperti ini, terhadap pesan-pesan Nabi di Gadirukum misalnya, sami'na wa ta'na, tidak terjadi masalah. Gufranaka, maha pengampun engkau ya Allah. Jadi gufran itu kita sebut Allah. Gufranaka ya Allah. Kamu ya Allah adalah gufran, ya, maha pengampuni. Gufranaka, kakaknya kita ulangi, gufranaka rabbana, wahai Tuhan kami, kamu maha pengampun. Wa ilaikal masir, dan engkaulah tempat kembali. Jadi kata-kata masir di sini adalah tempat kembali. Siapa? Semua, segala hal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ayat-ayat seperti ini pun juga kita temukan dalam Al-Quran beberapa kali. Kita lihat di sini. Ini kita lihat surat Ali Imran ayat 84. Ali Imran ini adalah surat 3. Allah berfirman, Qul, katakanlah, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, maksudnya Rasul begitu juga. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub, kepada Nabi Yaqub, wal asbab, dan keturunan Nabi Ibrahim dari Ishaq, Ismail, Ishaq, dan Yaqub. Apa itu? Ya, kitab suci, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, kamu gitu, termasuk Al-Quran. Jadi Al-Quran aja mas kalian. Jadi jangan cuma riwayat-riwayat saja. Riwayat-riwayat bisa disalahgunakan. Kenapa? Riwayat sampai ke kita itu butuh penelitian oleh para ahli. Ya. Jangan karena mengatasnamakan Nabi, lalu kita percaya itu dari Nabi. Belum tentu. Mengatasnamakan Nabi ya, tapi dari Nabi belum tentu. Dibutuhkanlah ilmu untuk membuktikan bahwa ini benar-benar kata-kata Nabi dan tidak disalahgunakan oleh mereka yang meriwayatkannya. Jadi wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma'utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa yaitu Taurat. Wa Isa, apa yang diberikan kepada Nabi Isa juga yaitu Injil. Wa nabiyyuna min rabbihim, dan nabi-nabi selama nabi itu adalah utusan Allah. An nabiyyuna min rabbihim. Jadi semua ajaran baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, baik sudah dibendeling ataupun tidak, selama itu dari Allah, selama itu dari Nabi pasti dari Allah. Wan nabiyyuna min rabbihim. Selama itu adalah nabi dari Allah, maka itu pasti juga ajarannya dari Allah. Isinya sama, seragam. Wan nabiyyuna min rabbihim, nabi-nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami dalam Islam ini tidak membeda-bedakan mereka. Disebutkan tadi nabi-nabinya banyak di atasnya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain. Semuanya disebutkan. Dan la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh kita membeda-bedakannya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh kita membeda-bedakan antara mereka. Wa nahnu, dan kami lahu, kepadanya muslimun. Kepada siapa? Allah. Jadi yang namanya berserah diri kepada Allah adalah menjadikan apa yang Allah turunkan kepada kita melalui nabi-nabi tersebut sebagai sumber. Ya,
sebagai tempat berpijak. Ya, dalam konteks kita sekarang adalah Al-Quran. Dengan demikian, tanda kita cinta kepada Allah adalah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Apabila kita tidak mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, terkadang kita beragama bukan berdasarkan apa yang Allah inginkan, tapi berdasarkan hawa nafsu kita. Berdasarkan keinginan kita. Akhirnya kita bahas sebelumnya, banyak orang beragama berdasarkan amani namanya, angan-angan. Ya. Tidak bisa menunjuk dalam Al-Quran. Kalau suruh tunjuk dalam Al-Quran, kan ada hadisnya juga. Ya memang hadis, tapi dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu kalau itu sahih? Butuhlah kita keahlian di bidang itu. Ya, sehingga yang boleh melakukan itu hanyalah para ulama, terutama ulama hadis. Ya. Kita ini sudah diberikan Allah yang paling gampang dipelajari apa? Al-Quran. Ya. Al-Quran itu gampang sekali dipelajari. Bahasanya enak, tidak seperti hadis, ada an kamu gitu. Ya. Ada hadasan, panjang sekali. Wa minhum wa nahnu lahu muslim, dan kami kepada yang satu itu berserah diri. Jadi tujuan agama ini berserah diri kepada yang satu itu. Surat An-Nur, ini surat 24 ayat 51. Innama kana qaulul mu'minin, hanya saja karena adalah qaul, perkataan al-mu'minin, orang mukmin, qaulal mu'minin idza du'u, apabila dia dipanggil, diundang, dijemput, diseru ila Allah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum di antara mereka sesama manusia, an yaqulu, hanya berkata sami'na wa ata'na. Jadi orang beriman itu seperti itu. Jadi kalau dia orang beriman, innama kana qaulal mu'minin, hanya saja, jadi perkataannya tidak ada yang lain. Kata innama ini adalah pembatas, muqayyad, hanya saja. Jawaban perkataan orang mukmin itu apabila dipanggil untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya supaya menegakkan hukum ini berdasarkan Al-Quran, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na, ya, begitu. Wa ulaika humul muflihun. Nah, siapa yang berprinsip seperti ini, mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Baru Allah mengatakan di ayat 82, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja, jadi ketaatan terutama di sini. Makanya kan ada doa kita tuh, ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu ghina. Jadi ketaatan itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhsyallaha, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallah, dan hanya takut kepada Allah saja, wa yattaqi, dan bertakwa juga hanya kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang yang profit dalam artian sesungguhnya nanti di akhirat. Faizun itu bisa diartikan profit, untung dengan seuntung-untungnya, cuan dengan secuan-cuannya, menang dengan semenang-menangnya. Faizun, itulah dia. Faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang faiz, beruntung, menang, bahagia nanti di akhirat. Sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat terakhir Bapak Ibu sekalian. Inilah ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini adalah ayat 286, dan isinya background-nya kita lihat adalah seorang hakim yang mengambil keputusan. Apa sebabnya? Allah itu nanti akan menjadi hakim dari segala hakim. Dia adalah hakim yang paling tinggi nanti di akhirat. Pada saat kita baca Al-Fatihah, kita sudah mengatakan Maliki Yaumiddin. Dia yang berkuasa mutlak nanti di sana. Salah satu wujud kuasa mutlaknya adalah dialah satu-satunya yang menghakimi kita semuanya. Bagaimana caranya Allah menghakimi kita? Lihat di sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan membebani. Yukallif, dari sini muncul kata-kata mukallaf. Orang yang sudah menjadi sudah bersyarat untuk memikul kewajiban keagamaan syariat, namanya mukallaf. Jadi dalam mukallaf sudah wajib. Ya. Salatnya sudah wajib. Kalau waktu masih belum mukallaf, salatnya itu cuma latihan, belajar. Itu kewajiban dari orang tuanya mengajari anak-anaknya. Tapi begitu dia akil balik, maka jatuhlah seluruh kewajiban-kewajiban itu. Semua ajaran agama menjadi wajib baginya. La yukallifullahu nafsan.
Cuma semua ajaran agama itu adalah insania, sejalan dengan manusia. Artinya tidak ada satupun ajaran agama kita yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Kenapa Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak memberikan agama ini, syariat ini kepada kita, siapapun kita, kecuali bahwa itu sesuai dengan kemampuan insania kita, manusia kita, sesuai dengan kemampuan humanistik kita. Contohnya saya sholat, pasti kita mampu sholat. Orang latihan senam aja berjam-jam, di gym bisa. Oh, sholat cuma beberapa menit. Gerakannya juga gerakannya ringan. Lebih berat gerakan-gerakan di fitness. Kalau kita pergi ke gym, tempat apa bodybuilding itu, berat. Apa namanya, bebannya berat. Ya. Menggelantung sana sini, ya narik beban, ngangkat beban, dan seterusnya. Nah, jadi sholat itu sederhana. Puasa juga begitu. Kita lihat sekarang banyak sekali orang yang diet sekarang. Ya, banyak sekali. Jadi artinya puasa itu luar biasa. Di dunia sekarang ini ketika tingkat kesejahteraan negara-negara semakin meningkat, makanan sudah semakin banyak dan terpenuhi semuanya, justru semakin banyak orang diet. Ya. Kalau dulu-dulu banyak orang kembung perutnya karena lapar, sekarang tidak. Nah, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita bisa berpuasa. Ya. Semua yang diajarkan agama pasti bisa. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan memberikan beban, kewajiban, nafs kepada jiwa kita, seseorang itu, illa kecuali wus'aha. Kata-kata wus'aha di sini asal katanya wasiun, luas. Artinya sesuai dengan keluasan yang Allah tetapkan baginya. Jadi bisa juga kita katakan kalau kita ingin meningkatkan kapabilitas dan kualitas jiwa kita, kita luaskan jiwa kita. Semakin sempit jiwa kita, semakin kita tidak bisa menanggung beban. Jadi harus jiwa diperluas. Makanya dikatakan alam nasyrah laka sadrak. Bukan kami yang telah melapangkan. Jadi dilapangkan itu nasyrah, asyarhus sadr. Ya, kalau sedangkan wus'a itu dari kata wasi'un, luas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita manusia ini kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini bisa bermakna umum, standar, tapi bisa juga bermakna khusus. Apa artinya bermakna khusus? Bagi mereka yang tidak punya cukup pendapatannya, ya tidak diwajibkan berhaji padanya. Haji itu hanya wajib bagi mereka yang mampu saja. Ya, seperti itu. Jadi haji itu hanya wajib, dan wajibnya cuma sekali setahun. Bayangkan kalau setiap tahun, kan repot kita. Jadi haji itu wajibnya sekali setahun. Umroh itu sunatnya wajib. Ya, sunatnya wajib, sunatnya haji. Jadi kalau lihat wajibnya umroh atau haji, ya itu haji. Wajibnya umroh, ya haji. Sedangkan sunatnya haji, ya umroh, kira-kira gitu lah. Sama misalnya kalau kita qabliyah ba'diyah itu adalah sunatnya sholat. Ya, sedangkan para rakaat zuhur asar maghrib itu fardhunya sholat. Jadi gitu. Jadi artinya apa jelaskan sebagai yang sunat itu bisa ditinggalkan. Bahkan yang wajib pun bisa ditinggalkan. Kenapa? Apabila ada kondisi yang sangat mendesak. Contohnya misalnya Sayyidina Hussein. Itu meninggalkan haji malah. Besoknya sudah tanggal 9. Sudah kan haji puncaknya Arafah, Al-Hajj wa Arafah. Tapi beliau meninggalkan Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau kita pikir loh, kok bisa meninggalkan ibadah yang begitu penting? Lah, itulah yang dicontohkan Imam Hussein bahwa menghormati kemanusiaan, menjaga darah itu jauh lebih penting daripada ibadah seperti itu. Coba lihat. Jadi Allah mengatakan seperti itu. Jangan itu Sayyidina Hussein menunjukkan kepada kita. Nah, jadi Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali yang mampu kita pikul. Salat misalnya, kita kan semuanya wajib salat dan pasti tadi. Tetapi ada kasus khusus, kasus per kasus pada setiap orang. Misalnya kita tiba-tiba tidak bisa berdiri, kayak gitu. Ya Allah wajibkan tidak berdiri, tapi cukup duduk saja. Itu namanya wus'aha juga. Kita tidak bisa duduk, ya berbaring seperti itu. Ramadan, kita puasa Ramadan wajib, kan wajib semua orang yang akil balik berpuasa Ramadan kalau dia orang beriman. Tapi Allah mengatakan kalau kamu safar atau lagi sakit tidak usah berpuasa, kan begitu. Itu namanya usaha. Ya, jadi ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya, jadi kita lihat Mas sekalian.
karena kita telah dibebankan kewajiban sesuai dengan jiwa kita masing-masing, dan kita semuanya punya standar tadi sama, apa kata Allah? Laha maka sabat. Nah, maka sabat ini adalah kita artikan perbuatan baik. Sedangkan iktasabat perbuatan buruk. Nah, makanya kita lihat di sini ada di sini ketika menyebut kasabat di depannya laha, ketika iktasabat di depannya alaiha. Alaiha itu artinya bertanggung jawab atasnya, kewajibannya memikul. Jadi artinya siapa yang berbuat baik dia akan dapat bagiannya, siapa yang berbuat buruk maka dia akan bertanggung jawab. Alaiha maktasabat. Jadi laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah berdasarkan perbuatan kita dalam kehidupan ini. Ya, ini perbuatan. Jadi siapa yang tidak berbuat berarti dia buruk di mata Tuhan. Kenapa tidak berbuat? Yang Allah lihat adalah perbuatan kita, iktisab kita. Ya. Jadi iktisabi namanya, seperti itu. Ya. Iktisabi itu adalah perbuatan, tindakan. Jadi laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi haknya ini kembali kepada jiwa. Jiwa itu akan akan memperbaiki dirinya kalau dia berbuat baik dan akan merusak dirinya kalau dia berbuat buruk. Di ayat lain disebutkan dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dia kembali kepada diri kita juga. Ya, cuma di sini menggunakan kata Allah ya, kenapa? Bertanggung jawab. Jadi kita dituntut. Kata laha itu merusak diri kita. Tapi perbuatannya akibatnya kita yang tanggung. Kita menanggung dosa atasnya. Kita nanti di akhirat dihukum berdasarkan itu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nah, jelas kan sudah sampai di sini sudah jelas. Jadi Al-Baqarah itu dari ayat pertama alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, semuanya di dalamnya apa? Di sana ada larangan dan perintah, ada kewajiban-kewajiban, baik kewajiban melaksanakan ataupun kewajiban meninggalkan. Kewajiban melaksanakan namanya perintah, kewajiban meninggalkan namanya larangan. Semua perintah dan larangan itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah kita membaca semuanya itu, jangan pernah berharap bertumpu, jangan mendasarkan kemampuannya pada dirinya. Jangan menyandarkan kemampuannya pada diri pribadinya. Lalu kepada siapa? Walaupun secara zahir itu kewajiban kita dan kita yang harus melakukannya, tapi ingat, semua kekuatan kita itu dari Allah, makanya kita minta kepada Allah. Ditutuplah dengan doa. Jadi mulai dari sini sampai ke bawah ini adalah doa Bapak Ibu sekalian. Mulai dari sini Rabbana sampai ke bawah ini. Dari sini sampai ke bawah. Jadi mulai dari Rabbana ya. Jadi ditutup sampai sini terakhir. Ya. Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, janganlah engkau menghukum kami. Ya. Kata-kata tu'akhiz dari kata aghazai akhzu, ya, mengambil azab untuk kami, ya, atau menjadikan beban bagi kami. La tu'akhizna, janganlah engkau menghukum kami. Jika nasina, kami lupa. Di sini muncul kata lupa, nasina. Atau akhtana, kami salah. Jadi bisa karena salah. Jadi lupa dan salah pun bisa menjadi mengundang datangnya bencana, azab. Selama ini kan kita mengatakan nggak apa-apa kalau lupa, salah. Tapi Al-Quran mengatakan kita bisa dihukum kalau lupa dan salah. Buktinya apa? Buktinya kita minta, ya Allah janganlah engkau menghukum kami karena kami lupa dan salah. Kan begitu. Maka Nabi Muhammad kita itu tidak mungkin lupa dan tidak mungkin salah. Kan begitu jemaah sekalian. Tidak mungkin kalau dia salah ataupun lupa berarti tidak sempurna dia sebagai manusia, dan karenanya ada perbuatannya juga yang mengundang bencana. Karena lupa dan salah bisa mengundang bencana di sini. Jadi Nabi dikatakan dalam Al-Quran, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak mungkin salah, kata ayat itu, surat An-Najm itu. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ma zagal basaru wa ma tagha. Ya, hatinya tidak mungkin juga keliru. Jadi Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami karena kami lupa dan kami bersalah. Mungkin kita berpikir, bro, gimana caranya, kan kita memang
Apalagi biasa kita membuat mengangkat-ngangkat pepatah orang Arab bahwa manusia itu main tempatnya lupa dan salah, kan begitu sekalian. Ya, dikatakan al insanu mahallul khata'i wan nisyan, kan begitu. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Bahwa memang lupa dan salah itu kita biasa, tetapi tidak boleh jadikan pepatah itu menjadi tempat berlindung. Ya, kita kesalahan itu kita sengaja melakukannya. Lupa itu kita sengaja. Artinya sengaja itu ya sengaja karena kita tidak bikin catatan, kita tidak nyalakan apalagi tidak nyalakan waker atau sekarang apa namanya itu alarm di handphone kita. Sengaja namanya bos kalian. Ketika instrumen-instrumen atau tools itu tidak kita gunakan, berarti sengaja namanya, sengaja lupa. Ya. Dulu ketika belum ada alarm, belum ada waker, paling tidak kita pesan, kalau bapak, ibu duluan bangunin saya, kan gitu. Harus ada effort, harus ada usaha. Nah sekarang supaya kita tidak lupa dicatat. Gitu. Kalau sudah dicatat, entah dicatat di buku ataupun sudah dibikinkan alarm, baru kita kemudian juga lupa, ya itu apa boleh buat. Kita berserah diri kepada Allah. Tapi semua usaha, semua effort harus kita kerahkan untuk itu. Supaya kita tidak lupa. Ya. Misalnya Al-Quran, supaya kita tidak lupa. Ya kita selalu bawa mushaf. Jadi kita ada mana, kan kita sudah tahu ini punya, tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ya kemana-mana kita bawa Al-Quran. Gitu. Supaya kita begitu butuh, buka lagi. Gitu. Au akhtana, ataupun kita bersalah. Bagaimana caranya kita tidak salah? Kita harus menggait, membimbing diri kita untuk selalu untuk selalu eling, untuk selalu sadar. Ya. Jangan sampai kita, karena biasanya kapan biasanya kita salah? Ya kalau kita misalnya bermain-main. Kita jangan bermain-main. Kapan kita salah? Biasanya kalau kita banyak tertawa. Jangan banyak tertawa, tertawa ala kadarnya saja, kan begitu. Akhtana. Jadi innasina akhtana. Janganlah kau Tuhan mengazab kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina. Janganlah engkau membebankan kepada kami, wala tahmil alaina. Janganlah engkau membebankan kepada kami isran, beban berat itu. Isran, beban yang berat. Jadi pertama doanya, jangan sampai Allah mengazab kami karena lupa dan salah. Yang kedua. Jadi ini adalah kita pakai yang pertama, ini yang kedua. Rabbana wala tahmil alaina. Janganlah engkau membebankan. Tahmil itu dari kata hamil membebankan. Ya, jangan engkau membebankan kepada kami isran, beban yang berat. Kama sebagaimana hamal tahu alal ladina min qablina. Sebagaimana kamu pikulkan kepada umat-umat sebelum kami, orang-orang sebelum kami. Ketiga, Rabbana lagi di sini. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqatal nabi. Janganlah kau pikulkan. Ya, kalau ini tahmil dengan tuhamil itu beda. Artinya jangan sampai kami terbebani. Kalau di sini memikulkan beban, ada pihak lain yang kemudian berbuat lalu kami memikulnya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Janganlah engkau memikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Baru setelah itu kita minta wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami ini. Wa'fu anna. Waghfir lana. Ya. Warhamna. Kasihanilah kami, rahmatilah kami. Inilah jemaah sekalian berbahagia menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya, karena kita lemah, kita minta Allah membantu kita. Al-Baqarah 286 ayat ini kita tidak sanggup melakukannya kalau bukan Allah membantu kita. Maka kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak berdaya. Lalu kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya ini pelupa, saya ini suka salah, maka ya Allah janganlah engkau menghukumi saya kalau lupa dan salah. Janganlah engkau memberikan beban kepada aku yang berat seperti umat sebelumnya. Janganlah engkau mengangkatkan beban kepada aku yang tidak sanggup aku pikul. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Warhamna, sayangilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Anta maulana, kamulah maula kami satu-satunya. Kalau bukan kamu Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami,
Kepada siapa lagi kami berharap? Kenapa? Anta maulana. Kamulah maula kami ya Allah. Anta maulana. Karena kamulah maula kami, junjungan kami, majikan kami. Fansurna, maka bantulah kami ya Allah alal qaumil kafirin, terhadap menghadapi alal qaumil kafirin. Apa itu kafirin? Orang-orang yang juga suka menolak kebenaran. Bantulah kami terhadap orang-orang yang suka mempengaruhi kami untuk tidak melakukan kebenaran. Al-kafirin, orang menutup hatinya terhadap kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian sebagai inilah satu surat Al-Baqarah ditutup dengan doa. Makanya kalau kemudian kita membuat acara-acara lalu kemudian ditutup dengan doa, itu adalah ajaran Al-Quran. Ya, ajaran Al-Quran. Kita tutup dengan doa. Bahkan Al-Fatihah pun juga yang cuma 7 ayat, penutupnya doa juga. Ayat terakhir daripada surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Begaitlah kami, bimbinglah kami kepada jalan, itu kan doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ujungnya Al-Fatihah adalah doa, ujungnya Al-Baqarah adalah doa, dan kita berharap ujung daripada setiap aktivitas kita juga adalah doa. Permulaannya adalah doa, ujungnya adalah doa, dan kita berharap ujung dari kehidupan kita juga adalah doa, agar kita terselamatkan dalam perjalanan kita selanjutnya setelah kehidupan kita di dunia ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah ini bisa meninggalkan kesan, meninggalkan jejak di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing, terutama di dalam jiwa Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir inilah yang paling pertama membuat materi ini, membacakannya juga, sehingga jemaah sekalian mudah-mudahan Allah SWT membantu kita, terutama Al-Fakir, untuk memahami ayat demi ayat yang telah kita baca, bahkan kata demi kata daripada yang telah kita baca. Insya Allah sampai jumpa nanti di hari Jumat lusa untuk surat yang baru, yaitu surat Ali Imran. Dan sebelum kita pindah kepada tanya jawab, kita sampaikan bahwa hari Senin nanti tanggal 20 kita ada penceramah tamu, yaitu Ibu Dr. Dina Sulaiman. Kita ajak dia berbicara tentang Timur Tengah karena memang beliau sekolahnya di situ, keahliannya di situ, bahkan mengajar juga di perguruan tinggi juga dalam bidang itu. Jadi kita serahkan kepada ahlinya untuk menyampaikan kepada kita hal-hal yang terjadi di Timur Tengah sekarang, terutama kaitannya dengan Hamas di Gaza, Mukawamah yang sekarang melakukan perlawanan dari Lebanon, ada Hizbullah, dari Yaman ada Houthi dan Ansarullah-nya, dari Irak sekarang ada Hasad Ashabi, dan ada juga sekarang kelompok baru muncul namanya Al Jazeera Al Arabia di Syria juga, dan sebagainya. Ada apa ini? Pada saat yang sama kita menyaksikan kemunafikan orang-orang pemerintah Amerika sekarang, bagaimana dia mendukung Israel melakukan kebiadabannya di Gaza sekarang. Terima kasih banyak. Walafuminkum, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Kembali kepada kisah yang panjang lebar dan Bani Israel tadi. Kemudian satu teguran bagi kita umat Muhammad di akhir zaman. Ayat 285 kata Rasul, bukan kata Nabi, diguna pakai Quran. Dan ini bersesuaian dengan kita sendiri. Tak mustahil melanggari ayat 285 yang kita tidak terima kepada siapa yang Allah pilih kelak. Sesuai dengan Allah katakan, nanti kelak bakal bumi ini Allah wariskan pada hamba-Ku yang soleh. Dia tak cakap pasal Mekah, Madinah. Dan kita nampak sampai hari ini, kita sendiri telah mengikuti jejak langkah Alkitab tadi sejengkal demi sejengkal. Sehingga kan kita terlupa, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Beri pencerahan, teguran dan panduan sah. Barakallahu fiikum. Baik Bapak sekalian berbahagia, intinya adalah bahwa dalam beragama ini kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Kita harus benar-benar strict, ketat
mengikuti kebenaran yang kita bisa baca di dalam kitab suci Al-Quran. Karena apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, itu tadi, mungkin kita berharap tadinya, tetapi begitu datang yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ini kita tolak. Contohnya, sebelum, ini kita sudah bahas juga jauh sebelumnya di surat Al-Baqarah. Sebelum Nabi dibi'tsah sebagai Nabi Muhammad kita, itu orang-orang Yahudi di Madinah sudah sering mengungkapkan tentang pentingnya mereka berwasilah atau bertabaruk kepada Nabi Muhammad. Dia katakan bahwa nanti akan ada Nabi Allah kamu utus namanya Ahmad atau Muhammad, maka kami berwasilah dengannya untuk memberikan kemenangan kepada kami. Jadi setiap mereka berperan dengan musuh-musuhnya selalu menyebut itu. Itu kita baca dalam riwayat-riwayat. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang dimaksud itu datang, tapi karena bukan dari rasnya, bukan dari Israel, tetapi dari Arab Quraisy, dia tolak. Nah, ini kan artinya apa? Ini menunjukkan beragama bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan hawa nafsu. Ya. Jadi ini adalah terjadi. Contoh lagi yang kedua, contohnya misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika ponakannya lahir, yaitu Muhammad, itu dia menyambutnya luar biasa dengan penuh gembira. Kenapa? Karena dia bersyukur kakaknya yang sudah meninggal itu ada pelanjutnya. Kan kakaknya itu kan Abdullah meninggal pada saat istrinya hamil. Nah, sekarang setelah istrinya itu Aminah melahirkan, mereka termasuk Abu Lahab bersukaria, bergembira sampai mengirim pembantunya budak perempuannya untuk merawat sang nabi atau sang ponakan ini. Tapi begitu sang ponakan itu menyampaikan kebenaran yang berbeda dengan yang dia inginkan, akhirnya kemudian dia yang pertama dia menolaknya. Coba. Jadi padahal ini ponakannya sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa patokan kita adalah kepada kebenaran. Nah, itu yang terjadi jemaah sekalian. Sama dengan Nabi misalnya. Kan harusnya kita sepakat bahwa harusnya setiap Nabi itu mempersiapkan penerusnya. Karena ini akal kita mengatakan jangankan Nabi, orang tua manapun mempersiapkan anaknya untuk meneruskan bisnisnya lah, atau profesinya, atau apalah. Semua orang tua seperti itu. Jadi kalau dia nelayan paling besar, pasti dia mempersiapkan anaknya untuk menghandle nanti usaha nelayannya tersebut. Semuanya seperti itu. Tidak ada orang tidak mempersiapkan. Guru misalnya. Guru di mana-mana guru mengajar pasti mempersiapkan muridnya supaya bisa menjadi guru berikutnya. Kalau sang guru itu pensiun atau meninggal dunia. Jadi semua ini terjadi, ada. Di dalam negara-negara sekarang ini semua kita lihat sebelum presiden itu atau kepala negara itu selesai masa jabatannya sudah dipilih. Indonesia, kita ambil contoh Indonesia, Pak Jokowi ini selesai masa jabatannya itu kapan? Oktober tahun 2024. Oktober 2024. Tapi sekarang sudah mulai sibuk di Indonesia untuk melakukan pemilihan raya atau pemilihan umum. Untuk apa? Penerus daripada Pak Joko Widodo. Bulan Februari nanti, 14 Februari, seluruh Indonesia itu pemilihan raya. Ya, untuk apa? Memilih penerus daripada Presiden Joko Widodo. Kenapa harus lebih awal? Karena nanti kalau tidak ada penggantinya sementara Pak Joko Widodo sudah selesai, kan terjadi namanya vacuum of power. Vacuum of power ini bisa menimbulkan banyak masalah. Bisa terjadi perang saudara dan sebagainya. Maka Pak Joko Widodo selesai pada Oktober tahun 2024. Sebelumnya itu Februari, berapa bulan itu sebelumnya? 8 bulan, kan begitu. Jadi 8 bulan sebelum selesai sudah dipilih nantinya. Jadi nanti di Indonesia ini bulan Februari tahun 2014 sudah ketahuan siapa yang akan menggantikan Bapak Joko Widodo. Walaupun belum menjadi presiden secara otomatis, tapi sudah terpilih bakalnya, kamu gitu. Inilah nanti. Begitu Pak Jokowi nanti selesai pada Oktober 2024, otomatis diangkat ini naik. Nah begitu. Jadi ini saja Mas Kris, kan di mana-mana seperti ini. Kenapa? Karena kalau masalah kepemimpinan tidak jelas, ini bisa menimbulkan perang saudara, pertumpahan darah, kudeta dan sebagainya. Masa iya Nabi tidak mengetahui ini? Masa iya Tuhan tidak mempersiapkan seperti ini? Nah, tetapi itu tadi, Nabi melakukannya, tetapi begitu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita menolaknya. Jadi jemaah sekalian serbagi inilah. Ya. Kenapa menyebabkan itu di Bani Israel banyak sekali nabi-nabi dan diutus? Karena itu tadi. Begitu datang Nabi bima la tahwa anfusuhum, begitu datang Nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka,
maka farikan kadzabatum wa farikan taktulun. Sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh, kata Al-Quran tentang Bani Israel. Nah, jadi inilah pentingnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita belajar sekarang di abad modern. Cobalah lihat misalnya, kita lihat pemimpinnya Iran. Kan pemimpinnya Iran inilah yang ulama sekarang. Ingat, Iran itu punya dua pemimpin. Ada pemimpin tertinggi namanya Supreme Leader, yang disebut dengan bahasa sana adalah rahbar. Ya. Yang kedua di bawahnya ada presiden, kamu gitu. Presidennya inilah dipilih per 4 tahun, maksimal 2 periode, kamu gitu. Setiap itu rutin di sana, tidak pernah terlambat pemilihan rayanya, maksimal 2 tahun. Rohani dulu 2 periode, Ahmadinejad sebelumnya 2 periode, Khatami sebelumnya juga 2 periode, Rafsanjani sebelumnya juga 2 periode. Yang sekarang jadi rahbar Ayatullah Ali Khamenei juga tadinya 2 periode, seperti itu. 2 periode semuanya. Ya, setelah 2 periode selesai. Nah, jadi presidennya sekarang adalah namanya Ibrahim Raisi, ulama juga. Coba lihat, ulama juga, pakai serban juga. Pemimpin tertingginya, supreme leader-nya adalah ulama apa? Ulama apalagi, itu syarat utama. Nah, tetapi kita lihat jemaah sekalian, dari mereka kita lihat ada kepemimpinan yang objektif. Mana contohnya? Iran itu kan mayoritasnya beragama Syiah, bermazhab Syiah. Beragama Islam bermazhab Syiah, Ahlul Bait. Kemudian di tetangganya ada siapa? Azerbaijan. Azerbaijan juga adalah sebuah negara yang mayoritas bermazhab Syiah juga. Ahlul Bait juga. Isna Syariah juga. Mazhabnya Ja'fari juga. Sama dengan Iran. Coba kita lihat. Tapi ketika Azerbaijan menyerang tetangganya, Armenia, di manakah Iran ataukah pemimpin ulama di sana berpihak? Dia berpihak kepada Armenia. Coba lihat. Padahal Armenia itu apa? Kristen, Katolik Ortodoks. Karena dia tidak melihat agamanya, mazhabnya, dia melihat kebenarannya. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan hawa nafsu, harusnya Iran berpihak kepada Armenia. Maaf, Azerbaijan. Kenapa? Ya Syiah juga. Isna Syariah juga. Imamiyah kan. Fikihnya Ja'fariyah juga. Tapi tidak ke sana Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan terbukti sampai sekarang Azerbaijan walaupun dia Syiah juga, dia yang membantu Israel dalam hal kebutuhan energinya. Pemasok terbesar fuel atau KP2 oil kepada Israel itu dari Azerbaijan. Azerbaijan dengan Kazakhstan dialirkan minyaknya ke sana melalui Turki misalnya. Seperti itu. Nah, jadi berpihaknya bukan. Sekarang kita lihat lagi misalnya di Timur Tengah. Gaza Hamas. Siapa itu Hamas? Hamas itu 100% bermazhab Sunni. Padahal saudara-saudara kita di Sunni sekarang selama ini tidak sedikit, tidak semuanya, tidak sedikit di antara mereka yang mencaci maki Syiah setiap saat di mimbar. Boleh dikata wiridanya pagi hari hanya itu saja, kesesatan Syiah. Bicara apa saja. Temanya pembicaraannya adalah kematian. Maksudnya kematian di sini takziah kematian, ujung-ujungnya Syiah lagi sesat. Kamu gitu. Bicaranya misalnya tentang Mi'raj, ujung-ujungnya Syiah sesat. Pokoknya tidak pernah ada ceramah tidak menyesatkan Syiah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Syiah itu kafir dan siapa yang tidak mengkafirkan Syiah ikut kafir juga. Luar biasa. Ini di mimbar-mimbar ada seperti itu. Tetapi lihatlah Iran. Walaupun Hamas dan Gaza itu mayoritas mutlak adalah Sunni, tapi dia mati-mati membela, mempertaruhkan segala yang ada pada dirinya. Kenapa? Dia tidak melihat Sunni atau Syiah. Tidak melihat kepada Islam ataupun Kristen. Melihat apa? Kebenaran. Dan saya kira jemaah sekalian berbahagia, inilah yang harus kita petik. Jangan sampai kita beragama berdasarkan hawa nafsu kita. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa berkata sami'na wa ta'na seperti yang diinginkan Pak Nur tadi. Ada lagi? Ada di chat? Ada? Kalau di chat tidak ada. Tidak ada. Berarti kita akhiri sampai di sini Pak Bu sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu kita sudah habis. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz.